Oke, halo selamat malam teman-teman. Selamat datang kembali di YouTube Yohanes Prayoga ya. Manusia bulan ya. Selamat malam, kita akan membahas kali ini analisa untuk nanti minggu depan. Untuk nanti minggu depan gimana sih? Intinya analisa untuk minggu depan antara tanggal 22 sampai tanggal 26 Juni 2020. Dan ini grup, silakan yang belum gabung bersama saya silakan masuk di grup t.me ya. Mana nih. Nah, ini pokoknya t.me Bull and Beer ya. Grupnya di situ. Silakan gabung bersama-sama teman-teman yang lain untuk kita diskusi tentang forex dan banyak yang kita bicarakan, bukan hanya satu sistem tapi sangat banyak beberapa sistem dan analisa dari teman-teman sekalian. Jadi kita bisa bareng-bareng untuk menganalisa yang pastinya. Oke, terus sebelum aku masuk analisa atau sebelum aku menganalisa market untuk minggu depan, kita cek dulu komentar teman-teman yang ada di YouTube kemarin yang agak sedikit lucu ya. Saat aku membuat analisa kemarin, kita cek bareng-bareng ya. Nggak tahu, aku pengen banget buat video ini biar pastinya biar lucu aja. Sekarang kita lihat di komen pertama ketika aku membuat video analisa yang kemarin atau minggu kemarin atau mingguan ya, tanggal 15 sampai 19 Juni 2020. Kita lihat komennya tuh banyak banget tiba-tiba dan aku nggak paham kenapa. Terus di sini ada, maaf Min, saya hanya ingin sedikit berbagi bahwa untuk harga perdagangan baru Euro USD ada di poin satu dengan GBUSD ada di, jadi carilah posisi untuk buy. Nah, di situ itu adalah komen yang menurutku oke lah, boleh silahkan komen seperti itu. Tapi maksudnya apa? Maksudnya adalah bagaimana? Penjelasannya bagaimana? Sudah saya jawab. Saya sudah ngasih tahu nih. Monggo Mas. Tapi lebih baiknya Anda berikan analisa yang sesuai dengan penjelasan, bukan hanya harga-harga. Karena saya perhatian minggu kemarin pun Anda salah memprediksi, lebih tepatnya prediksi saya. Jadi sia-sia Anda komen price, maksud saya adalah gini loh. Ya, kamu boleh komentar seperti itu, tapi ada penjelasan yang rinci, karena di grup juga kan saya udah jelas tuh memberikan kalian kalau mau analisa, ayolah kasih penjelasannya, bukan hanya sekedar buy di sini, TP di sini, SL di sini. Yang baca juga bingung terus ngapain, nggak ada efeknya apa-apa gitu. Paling enggak ya ada analisanya atau penjelasannya kenapa kamu buy di sini, ada sell di sini. Teman-teman di grup semua aku kasih tahu itu dan aturannya harus seperti itu, bukan hanya sekedar sinyal buy sama sell terus suruh ngikutin. Enggak ya. Enggak kayak gitu caranya. Terus ini lagi ada Muhammad Malik, analisa nggak bermutu. Oke, analisa nggak bermutu. Oke, sekarang gini, nggak, itu penilaian dari masing-masing orang, boleh analisa nggak bermutu ya sudah. Cuman bagi teman-teman sekalian, untuk yang nonton video entah di YouTube pun entah di YouTube yang lain, hargailah orang yang buat video. Walaupun saya kemarin kan pernah protes terhadap atau mengkritik salah satu video dari YouTuber lain atau channel lain, tapi saya memberikan kesan dimana boleh silahkan menggunakan sistem apapun atau menggunakan cara apapun, tetapi ada kenapa alasan saya bilang itu nggak baik Mas, lebih baiknya seperti ini Mas, memperbaikinya seperti ini itu. Jadi bukan hanya sekedar komentar dengan negatif, analisa nggak bermutu bla bla bla. Nah terus abis itu nggak mutu jangan ditonton, beres kan. Terus dia bilang ganti nama channel lo, margin call channel bro, lebih bagus, beres kan. Nah, itu ya kalian lah pada tua dong, apalagi dengan nama Muhammad Malik ya, Muhammad Malik yang depannya ada kata-kata atau nama yang dihormati oleh beberapa agama lain. Ya apakah kalian nggak malu dengan seperti itu gitu maksudku. Jadi tolonglah kayak gitu, itu buat teman-teman yang udah kenal aku dan yang memang udah ikut channel ini. Bukan hanya di YouTubeku aja ya, di YouTube yang lain atau channel orang lain kalau komentar tolong yang bermutu. Karena kalian kan tahu sendiri udah umur berapa, apalagi yang udah trading ya, udah trading pastinya harus lewat dari 18 tahun rata-rata. Dan itu tolong lebih sopan, cara mengkritik dengan otak
ya. Cara mengkritik dengan kepandaian juga dong. Jangan hanya sekedar mengkritik begitu aja. Aku bukan karena nggak suka. Yuk silahkan kamu komentar apapun, nggak masalah. Tapi ya, aku ngasih pesan agar teman-teman yang lain jangan ditiru yang hal-hal seperti ini. Karena udah kelihatan cara dia hidup mungkin tidak bisa menghargai orang lain kayak gitu. Nah kalau ini Mas Hakin, apapun analisanya gunakan yang bijak, outlook dan ide itu beda. Khusus netizen harus cerdas. Bang Yo ini selalu melihat outlook ke depan, jangan Anda diajarin untuk melihat berbagai macam kemungkinan yang terjadi agar netizen mampu ide. Nah kayak gini komentar-komentar yang membangun. Jadi bukan sekedar komentar-komentar yang mungkin saya banyak harus belajar karena kemarin saya suruh untuk cari posisi OP by. Nah, mungkin saya harus banyak belajar. Maksudnya ya teman-teman ya ayolah kayak gitu ya. Tolong mengerti gitu loh. Ya. Terus ini ada lagi yang komentar mungkin ini sangat dewasa sekali ya orangnya, sangat dewasa sekali. Mungkin udah orang tua mungkin. Ilmu menyesatkan nggak mutu. Yang buat video ini nggak tahu apa-apa soal forex tapi lagaknya sok tahu. Buat yang baru kenal forex jauhi analisa seperti begini karena ini akan buat akun Anda MC dan MC terus. Kamu aja kata-kata MC aja nggak paham kok. MC itu margin call. Margin call itu kamu pasti berpikirnya MC itu atau margin call itu adalah kehabisan uang. Maaf Mas, MC itu bukan kehabisan uang. MC itu margin call itu hanya dimana ketika kamu margin level di bawah 100%. Itu belum tentu stop out. Kalau stop out itu baru bisa dikatakan habis atau bangkrut. Margin call itu hanya ketip merah saat kamu dikasih tahu bahwa marginmu udah habis atau melebihi marginmu. Kamu menyebutkan margin call aja belum tahu dan ikut-ikutan orang yang bilang margin call yang sama dengan habis itu salah. Margin call itu bukan kayak gitu. Ya. Nah, Mas Titanfall ini mungkin ya nggak tahu dia mungkin lagi MC atau bagaimana atau pernah MC atau lagi MC pada saat itu. Jadi dengan cara ini mungkin meluapkan emosinya dia mungkin. Cuman kalau masalah nggak tahu apa-apa soal forex, ya masih banyak yang perlu aku pelajari di dalam dunia forex dan itu menurutku masih kurang memang, jadi aku harus pelajari lebih banyak. So kalau memang mau ya boleh, ayo zoom bareng berdua, kita sama-sama berdiskusi dengan kepandaian bukan dengan bacotan. Lalu aku rekam, lalu aku masukin ke YouTube ya. Kalau berani, tapi kalau enggak juga enggak apa-apa sih. Kalau berani, kalau enggak juga enggak apa. Buat teman-teman yang lain, ngapain Mas Yo untuk ngurusin orang-orang kayak gitu atau berdebat dengan orang-orang seperti itu? Aku emang suka berdebat karena sifatku adalah pendebat. Aku suka berdebat dengan orang-orang yang memang levelnya itu paling enggak mereka menyadari seperti apa gitu ya. Jadi teman-teman kayak gitu. Kayak gini, jika teman-teman ditawarin sebuah sepeda motor atau memilih tapi tidak tahu harganya pasaran terus bagaimana kita jual beli sepeda motor tersebut, renungkanlah. Ya kita nggak bisa ngerenungin lah Mas, maksudnya kamu nggak tahu seperti apa atau bagaimana. Jadi itu alasanku kenapa kasih penjelasan rinci, bukan hanya sekedar seperti ini. Ya kita juga nggak akan menggubris komen-komen yang seperti ini karena nggak tahu maksud kalian itu apa. Oh ya aku lupa, di sini ada tulisan bahwa menyesatkan buat yang baru kenal forex jauhi analisa seperti begini Mas. Analisa itu ya tiap orang berbeda-beda. Gini aja perumpamaannya gini, cara berjualan itu ada cara berjualan di toko, cara berjualan di online, ada cara berjualan di mana barang dagangannya dibawa menggunakan gerobak, ada cara berjualan dengan cara berjualan di samping jalan. Nah, apakah ketika kamu menggunakan atau dengan cara berjualan di toko dan orang-orang yang tidak berjualan menggunakan toko fisik itu akan salah? Enggak gitu Mas Titan. Jadi semua orang punya stylenya masing-masing untuk berjualan. Jadi enggak semua berjualan itu harus punya toko, harus punya online, enggak harus. Ya, enggak harus. Jadi itu stylenya orang itu masing-masing, ada jutaan, ada ratusan ribu sistem di dalam forex yang bisa digunakan untuk menganalisa. Jadi karena sistem itu tidak sama seperti kamu,
atau sistem itu tidak seperti yang kamu analisa, terus kamu mengatakan tidak mutu atau jangan seperti ini analisanya. Enggak kayak gitu Mas Bro ya. Hargai analisa orang lain. Kalau mau mengkritik, kritiklah dengan ilmu juga, bukan hanya kritik dengan tong kosong nyaring bunyinya. Jadi malah kelihatan malu Anda kalau Anda sendiri cara mengkritik aja kayak nggak punya etika ya, kayak gitu. Oke, buat teman-teman yang lain yang mungkin sifatnya ada dasar mengkritik, biar kalian mengerti bahwa itu memalukan ya, itu memalukan banget. Semangat terus Mas Yo, kelihatan di bawah bahwa fans-fansmu ada di mana-mana lol. Fans itu yang paling banyak komen kan ya. Hahaha. Ya, ya enggak gitu juga. Tapi makasih, tapi semangatnya udah, terima kasih banget udah memberikan semangat. Dan itu pesan yang mungkin pertama kali sebelum kita masuk menganalisa untuk minggu depan. Jadi teman-teman yang mau komentar dan menghujat, kalau di tempat saya akan komen dengan saya, karena saya bukan tipe orang yang kalau ada penghujat biarin lah, nggak penting juga aku membiarkan penghujat, maksudnya biarin aja lah mau komen apapun, aku enggak Mas Bro, aku malah buat dia emosi dan ketawa-ketawa ya. Itu tipeku kayak gitu, dimana aku akan mengeluarkan emosinya dia sampai dia benar-benar malu sendiri. Oke, lanjut sekarang ke analisa. Nah, GBSD. Kita lihat dulu analisa kemarin. GBSD aku analisa kemarin adalah seperti ini. Maaf ya tadi kalau ada yang sakit hati, tapi memang itu apa adanya yang dari saya. Asik. Oke, sekarang kita mulai analisa untuk minggu depan. Analisa untuk minggu depan GBSD minggu kemarin GBSD aku menganalisa seperti ini, dimana dia bisa aja naik ya, bisa aja naik menyentuh mana ya. Bentar, aku pakai ini dulu. Nah, di sini ada analisa di mana aku bilang dia kemungkinan naik terus melanjutkan turun, kalau tembus bawah akan semakin turun. Terus dia itu kalau ternyata bisa tembus atas akan semakin naik ya. Ternyata saat ini kalau kita lihat di chart, nah ini dia benar seperti ini, aku panjangin dulu. Cuman di sini kalau kita gedein dikit, nah di sini ternyata nggak mampu untuk paling nggak menembus dari sisi resisten. Dan aku kemarin menganalisa bahwa dia kemungkinan besar dia akan ke atas, terus untuk balik tembus akan ke area sini ya, atau area bawah ini ya, atau area support bawah. Dan itu yang terjadi. Dan kemarin yang komen juga seperti itu, baik USD, tolong Mas kasih analisanya, kasih penjelasannya. Kalau kalian nggak ada penjelasan kayak gini, apa yang mau kita debatkan ya, karena dia berdebatnya hanya menggunakan price atau poin. Aku nggak tahu dia menggunakan apa atau nggak memberikan penjelasan analisanya seperti apa. Dan ternyata yang terjadi untuk GBSD saat ini sesuai dengan analisa kita bareng-bareng untuk minggu kemarin, di mana dia naik untuk koreksi, habis itu dia ternyata nggak bisa naik lagi karena nggak bisa tembus, dia kembali ke bawah dan tembus supportnya sehingga semakin turun. So untuk next time atau untuk minggu depan analisa GBUSD akan seperti apa. Aku ganti merah lagi karena nanti aku harus simpan lagi ya, karena ini udah menembus ini ya, ingat ya, udah menembus ini. Kita cari kaki yang aku bilang kemarin, cari kaki ya, aku lupa. Nah, kaki ini harus dibuat dulu atau dibentuk dulu kakinya gimana. Nah, kakinya ini kan turun ke bawah. Terus yang bawah juga harus dibuat sejajar paling enggak. Jadi perbuatlah sebuah channel. Ya. Terbuat sebuah channel atau terserah kalian mau buat channel atau hanya trendline aja, enggak masalah. So, yang terjadi adalah seperti ini. Untuk analisa minggu depan untuk GWSD adalah sorry. Sudah ke save duluan. Masih. Untuk GBSD besok berarti adalah dia tetap target ke bawah ya. Target ke bawah untuk mencari resistennya. Kita nggak usah buat aja, jadi kita gini aja. Kalau semuanya ini supportnya itu bisa tembus, aku cari supportnya dulu, support berikutnya dulu. Takutnya dia semakin tembus. Ya karena powernya udah tinggi banget. Powernya udah tinggi banget, jadi aku cari supportnya berikutnya dulu. Nah, seperti ini.
atau agak ke bawahan dikit ya, biar nggak terlalu minim banget. Oke, yang ini aku kecilin karena udah dari belakang ya. Aku kecilin channelnya, biarin kita punya history dari sisi channel, nggak aku hapus. Terus kita lihat di sini mengejar titik support. Support kalau ketembus maka dia akan bisa ke, mungkin akan terakhir di sini. Oke. Kita akan analisa. Tren jelas kelihatan banget tren turun, maka kemungkinan besar dia akan ke sini ya. Habis ke sini, kalau di tes ternyata nggak kuat, biasanya dia menggunakan sebuah koreksi atau terjadi sebuah koreksi naik. Ketika terjadi sebuah koreksi naik, baru dia itu akan turun, mungkin akan menembus garis supportnya kembali dan dia akan melanjutkan untuk turun ya. Dia mungkin kalau tembus akan melanjutkan turun. Kalau mentembus lagi ya berarti dia akan melanjutkan turun. Tetapi ketika dia itu ternyata bisa menembus resisten yang atas ini, nanti GO ketika koreksi, dia itu kemungkinan akan mengejar ini udah. Dan trennya bukan tren turun lagi, tapi bisa dikatakan tren naik. Jadi kita harus lihat dulu minggu depan kayak gimana ya untuk BBSD. Oke. Sekarang kita cek untuk next Euro USD. Analisa minggu kemarin. Analisa minggu kemarin kalau aku bilang bahwa dia ada di titik support. Kalau semuanya titik support ini nggak bisa tertembus, maka dia akan balik ke atas untuk mencari titik koreksi karena trennya lagi turun dan harus mengejar resisten. Kalau semuanya resisten ini nggak ketembus, maka dia akan kembali turun ya. Apa yang terjadi untuk saat ini atau bagaimana market saat ini? Yap, benar sekali. Karena aku melihat bahwa ini adalah titik support yang lumayan gede ya. Kita gedein dulu. Aku gedein dulu kayak gini, aku gedein dulu kayak gini, aku gedein dulu kayak gini ya. Kita masih bisa pakai ini soalnya support sama resistennya. Oke. Sekarang kita analisa. Kakinya, aku lupa kakinya. Kakinya seperti ini ya, kakinya terus trennya bawah seperti ini. Oke. Oh, sorry. Seperti ini ya. Oh, agak bahaya juga. Kalau seperti ini agak bahaya juga. Oke, kita analisa. Kita analisa Euro USD. Euro USD terlihat ini menembus support ya. Berarti kalau menembus support, berarti kemungkinan besar kalau menembus support dia akan semakin turun ke bawah ya. Nah, turun ke bawah, kalau dia bisa tembus lagi maka dia akan seperti ini. Tapi kalau menurutku sih dia sampai sini doang, sampai di sini doang, dia balik ke atas untuk koreksi. Kalau bisa tembus maka dia akan tembus ke sini ya. Karena dia bentuknya pattern untuk continuous trend ya. Ntar ada suara motor, biarin dia berhenti dulu suara motor. Intinya kayak gitu. Jadi kemungkinan besar kalau memang dia kuat untuk naik dan menembus resistennya, mungkin akan naik ke titik resisten atas dan di bawahnya mungkin koreksi doang baru bisa kembali turun ya, seperti ini. Atau dia bentuknya akan gini ikut dari patternnya. Itu untuk Euro USD ya minggu depan. Oke, lanjut. Terus kita next USDJPY. Kalau kita USDJPY kita lihat, nah dia naik, kalau bisa tembus dia naik terus turun kembali, atau dia langsung turun terus kalau bisa tembus akan turun lagi, atau kalau tembus atas maka naik lagi. Kita lihat sekarang, sorry. Kita lihat USDJPY. Apa yang terjadi? Oh, dia nggak bisa nembus kan? Dia nggak bisa nembus dan di situ terjadinya sideway ya. Di sini nggak bisa nembus. Jadi kelihatan banget dia nggak kuat untuk nembus ke atas. Jadi sideway di tempat ini doang. Jadi tetap kayak minggu kemarin price-nya dan pelan sekali. Dan hati-hati, biasanya kalau seperti ini akan terjadinya pergerakan yang lumayan gede nantinya. Kalau udah mulai sideway, biasanya dia persiapan untuk adanya pergerakan lebih gede. Dan ini terjadinya sideway kalau saat ini. Oke, kita analisa. Ini terjadinya sideway, mungkin akan terjadi seperti ini. Terus saja di sini, di kotak sini sampai nanti ada tembus mana. Kalau dia tembus atas, lebih baiknya kita menunggu sampai tembus saja ya berarti. Tembus bawah berarti sell, dan ini biasanya bisa tembus.
sell dan ini bisa tembus. Oke, itu analisa untuk USD/JPY karena sideways banget. Oke, next. USD Kanada. Kita lihat di situ USD Kanada ada support merah, dimana nanti aku juga termasuk itu ngasih tahu bahwa di situ ada support kecil. Ini untuk naik atau koreksi ke bawah untuk kembali naik. Ya ini kayak gini ya bentuknya. Kalau di sini nggak bisa ketembus maka dia akan turun ya. Ketembus dia akan turun. Kalau malah tembus bawah maka dia akan semakin turun. Dan apa yang terjadi untuk minggu ini? Minggu ini kita lihat gini. Sekarang minggu ini ya terjadi sideways kayak USD/JPY ya. Tapi aku panjangin dulu ini. Agak panjang video karena ada komentar yang nggak jelas dan orang-orang yang sangat dewasa sekali. Jadi kita bahas saja dia biar ya paling nggak kalau nonton lagi dia bisa ngerti lah dan belajar bahwa dewasa itu bukan karena umur tapi karena sikap. Ya. Oke, next kita lihat dulu analisa yang sebelumnya seperti itu dan yang terjadi saat ini tetap di situ. Ya. Berarti terjadinya sebuah sideways atau keadaan rectangle ya, bisa dikatakan rectangle, sorry. Ntar aku ulangin lagi. Apa sih Oke. So, kemungkinan terjadi adalah di sini ada sideways yang aku bilang kemarin ada sedikit kecil support kecil yang bisa kita asumsikan di situ kemungkinan nggak bisa tembus ya. Support kecil, maka di sini juga akan terjadinya seperti ini. Jadi di sideways ini kemungkinan besar dia bentuknya gini. Untuk minggu depan kemungkinan, cuman nggak tahu juga. Kita akan melihat lebih amannya nanti. Berarti kita bisa sell di atas ini, terus kita buy lagi di atas ini. Tetapi kalau semuanya tembus, ya berarti kita tunggu dia tembus ini untuk naik dan naik, tembus bawah untuk nanti turun dan ini tembus lagi turun. Itu doang sih untuk USD Kanada. Karena terlihat sideways ya, di situ kecil juga. Dan takutnya sih menurutku keadaannya adalah kembali turun untuk minggu depan menurutku. Kembali turun. Ya, itu untuk USD Kanada. Next Euro JPY kita lihat analisa sebelumnya adalah aku bilang kalau dia bisa tembus atas maka dia akan semakin naik. Kalau tembus bawah maka akan semakin turun. Sekarang apa yang terjadi? Euro JPY ternyata semakin turun dan di sini tembus dikit. Ternyata nggak tembus dikit sih, maksudnya nggak tembus ya. Kalau kita lihat di sini ada garis-garis trend line ya, trend line yang udah aku buat. Itu kita lihat di sini ada resisten kecil kan aku buat merah kan ya. Aku tinggiin dulu. Oke, aku panjangin dulu kok tinggiin. Aku panjangin dulu resistennya. Gimana Mas yang bilang nggak mutu kemarin analisanya sama dengan analisa kita dan pergerakannya sesuai dengan analisa kita kok katanya nggak mutu ya cari aja analisa yang lain udah jelas-jelas nggak mutu kenapa ditonton sorry kalau nggak mutu ya nggak perlu ditonton Mas bro, cari aja analisa lain dari orang lain ya nggak gitu. Biasanya cuma protes sih, nggak bisa analisa sendiri, kasihan. Oke, lanjut. Euro JPY sekarang kita lihat bahwa kemarin aku analisa bahwa dia ketika di sini ada resisten kecil ya, aku buat resisten kecil di sini. Kalau bisa tembus aku bilang kalau bisa tembus dia bakalan naik ke atas. Tapi kalau nggak bisa tembus dia akan kembali turun dan menembus supportnya. Oke. So kayak gini kelihatan tembus ya. Coba kita gedein dikit. Apakah? Nah kayak gini dia nggak tembus ya. Dia cuma buntutnya doang yang tembus. Jadi bukan body. Nah itu alasannya kenapa aku bilangnya kuat tembus atau enggak itu dilihat dari buntutnya atau bodinya. Oke, sekarang berarti yang terjadi adalah ketika dia nggak tembus di sini juga ada sebenarnya di sini ada resisten juga. Ada resisten juga ya. Nah, ketika aku bilang dia mungkin akan ke sini terus kembali turun untuk membuat sebuah kaki trend line ya. Membuat sebuah trend line seperti ini, maka ini udah terlihat bahwa dia akan semakin turun kembali dan kemungkinan besar akan semakin turun. Jadi dia target akan ke sini. Kalau dia bisa tembus ini ya berarti akan ke sini. Tertembus ini ke sini. Cuman kemungkinan dari sini akan balik sih. Nggak sampai bawah, tapi kalau powernya kuat banget ya bisa jadi di sini pun bisa jadi naik
untuk koreksi doang. Koreksinya di mana? Di sini. Nah, kalau tembus atas ya berarti kita udah tunggu aja di sini. Itu untuk Euro JPY. Oke, itu Euro JPY ya, teman-teman. Kita akan next. Aku berharap teman-teman yang kemarin komentar dan protes di YouTubeku melihat YouTube ini, biar paling enggak dia bisa belajar bagaimana menjadi orang yang dewasa, ya, bukan jadi orang tua aja tapi nggak dewasa, ya. Maaf kata-kataku agak nyelekit, cuman emang itu apa adanya. Jadi dewasa itu bukan karena umur, tapi karena sikap. Oke, next ke pair next out USD, agak panjang nih video out USD. Oke, out USD kita panjangin dulu sebelum kita lihat analisis yang minggu kemarin. Kita panjangin dulu. Oke, kita panjangin dulu. Oke, yang bawah nggak usah lah, biarin satu aja. Yang bawah satu aja karena salah pencet. Oke. Yang bawah kita panjangin. Oke, sip. Kita lihat analisa sebelumnya bahwa aku bilang kemungkinan akan naik untuk koreksi karena ada trendline, terus habis itu kembali turun, dan kalau tembus bawah akan semakin naik, kalau tembus atas akan semakin naik. Ternyata yang terjadi adalah ternyata tembus dikit. Aku udah buy juga sih, ternyata kena SL. Ternyata dia tembus dikit di mana? Di sini ya. Tembus dikit, aku udah targetnya mau ke sini, ternyata dia nggak jadi, kembali tembus bawah. Jadi untuk saat ini sideways juga. Jadi kemungkinan besar ya udah kita lanjutin ke bawah seperti analisa kemarin. Tapi kalau tembus atas lagi, bawah dia akan ke sini. Dan kalau ini tembus ya ke sini dan ke sini. Dah. Selesai. Itu out USD. Karena sesuai kayak kemarin, analisa kemarin. Sekarang USD CHF. USD CHF kita panjangin dulu. Oke, kita panjangin dulu. Panjangin dulu. Analisa yang kemarin adalah dia menyentuh garis apa ini? Trendline USD-CHF. Sekarang kita lihat di situ hampir menyentuh trendline atau sesuai dengan analisa kita. Kalau dia itu bisa tembus maka akan naik. Tapi ternyata nggak tembus, malah turun ya. Dan sekarang tembus bawah dan berarti persiapan untuk kembali turun. Oke, berarti kalau kita analisa untuk minggu depan bahwa dia kalau tembus atas maka akan semakin naik ya. Ternyata kalau tembus ini kan tembus bawah nih, tapi target kan harusnya ke sini. Nah, ini berarti masih ada kemungkinan besar akan mengejar ini. Ya, itu untuk USD CHF. Udah. Terus terakhir adalah gold. Kita lihat gold, analisaku adalah di situ kita nunggu apakah dia tembus atas atau turun, karena dia terbentuk kemungkinan sideways itu bisa terjadi. Ternyata untuk minggu ini kita lihat XAU USD. Ternyata aku target XAU tuh harusnya ke bawah, tapi ternyata nggak nyampe, cuman sampai support kecil dia langsung balik ke atas, kena SL plus ya waktu aku open posisi itu, dan kembali sekarang ada di sini lagi malahan. Ini agak gagal karena ini kok pergerakannya naik turun ya. Nah, kok gini? Oh, sorry. Oke, begini. Untuk gold berarti kemungkinan besar kalau ini nggak bisa ketembus maka dia akan turun. Kalau ketembus dia akan naik ke atas. Nah, ini bisa jadi balik lagi ke sini. Kalau ketembus bawah maka dia akan semakin turun dan dia balik lagi. Tapi kemungkinan besarnya akan lebih naik dari ini. Jadi kemungkinan akan lebih naik dari resistennya. Kemungkinan besar ya, untuk jangka panjang kemungkinan besar naik jauh kemungkinan untuk gold. Ya, itu untuk gold. Tuh, itu aja analisa kita. Jangan lupa gabung di grup Telegram di t.me/bull&bear dan kita bisa diskusi bareng, bisa analisa bareng, bisa bareng-bareng lah intinya. Terus abis itu
Udah, itu aja. Ya. Nah, itu ada pengajaran tentang komentar juga. Tolong diperhatikan ya. Oke, itu aja. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak udah menonton. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di share ke teman-teman yang lain. Boleh komen, tapi komennya yang dewasa dan gunakan dengan ilmu. Bukan hanya sekedar bacot doang. Aku pengennya berdiskusi atau saling berdebat dengan ilmu yang baik dan benar. Ya, kalau hanya bacot, anak TK pun bisa membacot. Ya, orang yang nggak bisa trading aja bisa bacot. Oke, tapi orang yang emang dia dewasa, dia membacot dengan ilmu yang dia punya juga. Terima kasih, selamat weekend, dan besok mulai fight untuk trading kembali. Ya, semoga sukses, semoga profit untuk minggu depan. Happy trading, bye-bye.